negara singanya Islam kan? Enggak bang, Gimana? enggak kak. Sejak kapan Iran jadi singanya Islam gitu? Aku baru tahu juga. Oke, mungkin salah satu atau apa yang mungkin apa ya? Mungkin berani lah, Hmm. walaupun dia Syiah atau apa gitu. Hmm. Itu waktu diserang menggunakan B2 Siluman Hmm. itu angkatan udaranya Iran itu tidak bisa mendeteksi radarnya. Tiba-tiba Oke. sudah di atas saja itu. Hmm. Dan dia bisa membunuh perwira sama ahli nuklirnya. Iya iya. Iya kan jebol laboratoriumnya itu bang. Iya, Bunkernya kan jebol. iya. Nah, artinya apa? Cobalah kita upgrade upgrade milisi, entah upgrade senjata. Jadi perdebatannya itu gini loh, kenapa Swedia itu bisa maju? Mereka hidup untuk hidup, bukan hidup untuk mati. Surga mereka ya sekarang itu, bukan fantasi orang Tunggu meninggal tunggu itu. tunggu. Ini cukup menarik nih. Jadi menurut abang surga mereka tuh sekarang. Oke. Oke. Aku Iya, catat dulu. Nah, lanjut bang. surga mereka sekarang itu, bukan fantasi orang meninggal. Hmm. Nah, artinya mereka berusaha, berupaya untuk tempur di hari ini. Dan rata-rata menang kan? Hmm. Coba dulu itu dijawab dulu ya. Oke, ya ini menarik ya. Jadi aku nggak tahu Bang Norma ini masih Islam atau mungkin sudah berpindah keyakinan atau apa. Tapi ya Aku itu muslim pilihan hidup bang. secara KTP. Iya, Oke, secara ya. KTP ya. Tapi masih sholat Bang. Sholat lah. Alhamdulillah. Jadi gini Bang, yang pertama kan Abang bilang lebih bagus negara tuh nggak beragama. Ya, ini balik lagi Bang. Tujuan agama itu apa sih? Kan bukankah agama itu yang membuat manusia ini jadi lebih baik yang pertama. Terus agamalah yang menjadi tolak ukur benar atau salah. Sekali lagi benar atau salah di mata Allah ya, di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Karena harus jelas dulu, benar di mata orang belum tentu benar di mata Tuhan gitu. Kayak contoh di Amerika, kalian kumpul kebo, bagi mereka itu benar. Ya, bagi mereka gitu. Tapi di mata Allah kan itu salah. Bahkan di mata Tuhannya Kristen, setahu saya juga salah gitu. Yang pertama, kalau abang ngelihat ya negara-negara maju, saya setuju. Negara Skandinavia, Jepang, itu ateis bang, ateis gitu. Cina juga ya lebih banyak ateisnya gitu. Karena mereka fokusnya kayak abang bilang tadi, surga mereka tuh sekarang. Oke, surga mereka itu sekarang, jadi mereka sadar hidup itu cuma sekali, benar-benar dinikmati, benar-benar istilahnya ya totalitas lah, ya. Jadi yang aku bingung gini bang, sejak kapan kebahagiaan itu tergantung dari kemajuan negara itu. Ini yang teman-teman harus tahu dulu. Bahkan Nepal atau Bhutan ya, Nepal. Nepal itu mereka nggak pakai GDP sebagai satuan kemakmuran negaranya. Udah pernah dengar Bang Norma? Di Nepal mereka mengatakan yang jadi tolak ukur adalah tingkat kebahagiaan dari penduduknya. Itu yang jadi patokan dia. Oke. Sekarang kita bayangkan ilustrasinya gini Bang Norma. Ada orang merasa hidup di zaman sekarang tuh bahagia gitu. Ada handphone, ya, ada mobil, ada banyak teknologi lah yang memudahkan hidup kita, termasuk ada AC gitu kan. Terus apakah orang yang hidup 100 tahun yang lalu itu nggak lebih bahagia dari kita? Kalau kita mau bandingin. Karena 100 tahun yang lalu kan dianggap, oh belum ada mobil, ya mau kemana-mana masih naik kapal, belum ada pesawat, belum ada AC, masih panas gitu. Apakah mereka lebih sedih hidupnya daripada orang yang hidup sekarang? Menurut abang gimana bang? Halo bang. Waduh bang, normanya hilang ya. Jadi kalau kita bilang, oh hidup kita lebih senang tuh daripada mereka gitu. Bagaimana dengan orang yang hidup 100 tahun lagi? Atau lahir 100 tahun lagi ya? Atau 50 tahun lagi lah, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Yang dimana 50 tahun lagi mungkin akan lebih banyak lagi barang-barang yang unik, barang-barang yang mempermudah manusia. Ya sama gitu dengan negara gitu. Apakah kita lahir di Skandinavia sama kita lahir di Indonesia, maka kita lebih sedih yang di Indonesia. Ini yang teman-teman harus renungkan gitu. Kebahagiaan tuh dari diri kita kok, bukan dari kamu lahir di negara apa,
kamu punya fasilitas apa gitu. Banyak umat muslim yang kita lihat ya, bahkan yang di Gaza sekalipun, dengan segala kesusahan dia, ya dengan segala keterbatasannya, mereka bahagia kok. Mereka senang. Ya, jadi maju negara atau tidak itu menurut saya bukan paling penting. Oh, kamu dari negara paling maju, artinya kamu hidupnya paling bahagia. Enggak, teman-teman. Skandinavia, kalau kalian mengaca, ya berapa ratus tahun yang lalu, itu mereka terbelakang kok. Viking kan dari Skandinavia. Dulu Viking itu dianggap sebagai bangsa apa? Bangsa barbar kan? Betul nggak? Di zaman kekhalifaan, di zaman Islam lagi berjaya di Timur Tengah, Viking itu orang barbarnya kok. Orang nggak beradabnya dianggap. Dari nggak beradab, jadi sekarang lagi bagus-bagusnya fasilitas. Dan kita nggak tahu 100 tahun lagi apa yang akan terjadi. Bisa jadi 100 tahun lagi, Indonesia yang bagus. Ya, betul nggak? Bisa jadi 100 tahun lagi Indonesia yang bagus. Ya balik lagi ke apa yang mau kita siapkan untuk generasi yang akan datang. Kalau saya sih nggak pernah mau bandingin, di negara sana enak lah ada gini. Kalau saya mau ya tinggal ke sana, sesimpel itu kok. Dan balik lagi gitu, apakah saya lebih bahagia daripada zaman kakek saya, ya zaman buyut saya gitu? Menurut saya bukan itu sih inti dunia ini. Intinya saat kita lagi ada di dunia ini, apa yang mau kita lakuin untuk bekal kita ke akhirat? Ya, kalau Bang Norma Eka tadi bilang, oh surga mereka sekarang, sehingga mereka fokus dengan dunia yang sekarang. Nah, terus dengan adanya fokus dengan kehidupan sekarang tuh, apa sih yang dicapai gitu? Apa sih yang dicapai gitu? Apakah jadi lebih baik, jadi lebih hebat, jadi apa? Enggak juga kan? Betul nggak? Enggak juga gitu. Saya kadang-kadang mikir gitu, orang hidup zaman sekarang dengan banyaknya teknologi malah lebih ribet nggak? Pernah nggak kalian mikir, kok orang sekarang hidup dengan segala kemudahan, mau makan tinggal pesan, ada Gojek, ada Grab, ya, mau kemana-mana tinggal naik motor. Tapi entah kenapa, satu hari 24 jam masih kurang. Malah orang yang hidup zaman dulu, yang 40 tahun, 50 tahun lalu, mereka tuh merasakan bahwa satu hari itu lebih panjang daripada kita sekarang. Padahal kita banyak kelebihan-kelebihan, tapi tetap nggak cukup waktu yang kita miliki. Pernah nggak ngerasain hal seperti itu, teman-teman? Ya, bukankah alat itu, ya, alat itu mempermudah kita, tapi kok kenyataannya malah membuat kita macam nggak punya waktu. Ini yang teman-teman harus sadari ya. Ini ada yang tulis, Kojul, kalau jadi host durasinya ditambah dong. Ini durasi untuk saya ngomong atau durasi untuk orang ngomong? Saya bingung ini. Ya, jadi mohon maaf, lagi belajar teman-teman ya. Lagi belajar. Oke? Ya, lagi belajar jadi apologet. Oke. Ya, silakan dari siapa yang mau tanggapi, silakan. Lanjut. Waduh, lanjut nih. Ada Abu Ihsan nih. Ya, silakan kalau belum Bang Norma tanggapi, karena tadi Bang Norma yang nanya, begitu kita jawab, tiba-tiba Bang Normanya yang hilang. Oh, durasi tayangnya, ya. Kita akan usahakan konsisten untuk membuka room diskusi teman-teman ya. Karena saya dapat kabar, kalau nggak buka komal, nggak debat di TikTok, bukan apologet namanya. Jadi supaya title apologet saya nggak dicabut gitu. Soalnya saya dapat logo apologet juga yang dari API ya, yang lingkar biru, yang Kak Sarah minta kemarin nggak dapat. Nah, saya dapat soalnya gitu. Saya dapat logo itu, takutnya nanti nggak dibilang apologet. Ya, silakan Bang Norma. Walah, itu persyaratan dari mana? Nggak tahu persyaratan dari mana juga ya. Oh, Ya. berarti Mungkin Abu Isa, silakan. Ini nggak salah siapa sih Abu Isa nih, lupa gue namanya. Iya, Iya, Mas. apa-apa. Lanjut. Ya, siapa nama lu? Lupa aku Abu Isa. Masaha. Oh, aduh, masih hidup Masaha. Iya, kalau kupikir-pikir Bang Norma ada benernya loh. Kalau di penjara itu kan isinya semua orang beragama loh, penjara itu semuanya. Tergantung negara. Lu kalau ke Norwegia yang di penjara orang nggak beragama. Yang di Jepang ya orang nggak beragama juga gitu. Ya di Cina kan. Di Cina, di Cina kan juga orang nggak beragama kan. Nah, kalau orang tidak beragama masuk penjara itu wajar. Waduh, Yang wajar. wajar itu kan orang beragama masuk penjara, itu nggak wajar, Bos. Oke. Ya kan? Oke, mungkin aku Itu jawabnya aja. simpel gini. Jadi Ya. tadi kan dibilang, oh seharusnya orang beragama jadi lebih baik. Saya setuju. Sama seperti yang dibilang oleh banyak pendeta juga ya.
kita pujilah beberapa pendeta yang mengatakan seharusnya agama itu membuat orang jadi lebih baik. Karena itu fungsi agama. Jadi kalau ada yang murtad terus kelakuan yang jadi bejat, itu sangat disayangkan ya. Kita lihat banyak orang yang setelah murtad jadi durhaka sama orang tua, ngomongnya jadi kasar. Itu kita sangat sayangkan gitu. Dan yang namanya manusia itu kan pasti beda-beda dong. Kayak contoh lah, misalnya kayak Kak Sarah. Kak Sarah tuh dulu emosian. Dan begitu dia hijrah, dia jadi lebih lembut. Walaupun sekali lagi teman-teman ya, mungkin dia masih kalah lembut dari Masaha gitu. Padahal Masaha masih kafir gitu. Tapi Masaha lebih lembut. Tapi yang kita hargai adalah Kak Sarah itu ada perubahan. Di Islam tuh semua dihargai teman-teman. Bagaimana perubahan dia itu dihargai banget. Yang sebelumnya dia kasar, tiba-tiba setelah dia hijrah, dia jadi lebih baik. Dan sekali lagi ya, agama itu bukan diwariskan teman-teman. Agama itu kamu yang cari. Itulah kenapa di Islam kita mengenal namanya hijrah. Dia lahir Islam, tapi dulunya kelakuannya kayak orang kafir, begitu dia tobat, dia hijrah jadi lebih baik. Kalau yang dari agama lain kita sebut dengan nama mualaf. Ya. Itu yang orang benar-benar sudah menemukan agama. Tapi kalau cuma by KTP, mohon maaf, itu belum. Oke? Agama itu kayak sekolah, teman-teman. Kayak sekolah gitu. Apakah orang yang sekolah pasti lebih pintar daripada orang yang nggak sekolah? Belum tentu kan? Betul nggak? Banyak orang nggak sekolah lebih pintar daripada yang sekolah. Balik lagi gitu. Sekolah itu cuma fasilitas. Agama itu fasilitas kok. Agama itu fasilitas yang Allah berikan supaya kamu jadi lebih baik. Tapi kalau kamu nggak mau pakai, ya mau gimana gitu. Bisa dipaksain nggak? Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa dipaksain gitu. Jadi balik lagi, kamu mau nggak gunakan agama itu untuk tujuan yang benar. Dan saya lihat, kalau orang-orang ya, yang makin kuat ilmu pengetahuannya, makin kuat sainsnya, kalau dia muslim, itu imannya makin kuat. Imannya makin kuat. Kalian lihat profesor-profesor yang muslim. Dia itu akan kuat imannya. Beda dengan yang sebelah gitu. Makin pintar dia, makin sibuk dengan risetnya, makin ateis dia. Makin ateis. Ini cukup aneh fenomena ini. Artinya apa? Islam bisa sejalan dengan ilmu pengetahuan. Itu kelebihannya. Islam tuh sejalan dengan pengetahuan. Dan sekali lagi, kalau kalian menganggap, wah Islam sekarang terbelakang nih negara-negaranya gitu kan. Sejak kapan sih teman-teman? Coba kita ukur ya. Sejak ada kekhalifaan pertama kali, kekhalifaan Rasyidin, sampai ya terakhir tahun ya 1600 lah, Islam itu baru mulai turun. Selebihnya tuh Islam yang menguasai dunia kok. Islam tuh pusat peradaban dunia dulu. Bahkan Eropa yang nganut agama sebelah itu dulu dijuluki apa? Abad kegelapan. Dulu mereka disebut abad kegelapan. Kenapa? Karena ya gelap gitu. Gelap tuh bukan artinya langitnya gelap gitu kan. Gelap itu artinya ya tolol, terbelakang dan sebagainya gitu. Jadi balik lagi, ya mungkin sesuai request nih, banyak yang request suruh Kak Sarah yang ngomong. Silakan Kak Sarah. Gimana Jul? Baru masuk rumah gua. Waduh, masuk rumah. Ya, ada Kak Nora. Udahlah, aku jadi host yang baik. Yang penting aku udah ngomong ya, karena dibilang orang kalau nggak ngomong bukan apologet gitu. Daripada nanti aku nggak dibilang apologet, saya udah ya ada jejak Kenapa sih digitalnya lah. perumpamaannya? Kenapa perumpamaannya harus gua? Nah, daripada nanti yang nggak ada orang gitu. Lah. Iya, lu Ya belum udah, debat dulu, bukan apologet ya. Itu suara Jadi siapa? harus debat. Nikahi aku ini siapa, Kanora? Nggak Nora. tahu aku. Nikah. Mana suaranya coba denger. Nikahi aku. Halo. Kalau nggak ada suaranya turun. Halo, Waduh. Assalamualaikum. Jangan kurang ajar ya di sini ya, walaupun ini roomnya Julius. Gue Oke, dikasih oke. kuasa. Mana suaranya? Oke, lanjut. Ada si Masaha. Mungkin Masaha aja dicerdaskan atau si Fris nih. Ada si Oten-Oten yang lucu. Iya, Kasara itu hijrah maksudnya pakai hijab atau mualaf ya? Astagfirullah. Hijrah itu artinya ya kelakuan, semua tingkah lakunya yang sebelumnya tidak mencerminkan Islam. Iya. Ya kelakuan. Halo, Assalamualaikum Bang Samudra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Iwan Villa semuanya. Yo. Ya, mungkin dari teman-teman Kristen yang mau naik diskusi silakan, karena kalau Mas Saha ini kasihan saya.
Aku mau nanya itu loh, Bang Jul. Itu kalau versi Islam itu Isa itu lahir di pohon kurma itu sendiri atau ada orang yang menemani? Lah, bisa lahir sendiri dia, macam kerasakti dong keluar dari pohon kurma gitu. Jadi maksudnya Maria itu lahir Nabi Isa itu sendirian, nggak ada yang mendampingi gitu. Kalau Ya, silakan Kak Sarah. Gas. versi Islamnya gimana ya? Kalau dari Quran memang begitu. Ditemani sama Jibril. Tahu Jibril di mana? Panggil Jibril. Halo Jibril. Perintah Allah, Allah memerintahkan kepada Ibu Maryam untuk menggoyangkan pangkal korma. Siapa? Pada saat itu berarti ada siapa di situ? Ada Jibril lah, kelahiran seorang nabi gitu loh. Bagi Allah sesuatu yang mudah. Mungkin bagi kamu harus ada bidan, gitu ya, harus ada dokter. Kebayangnya kamu membayangkan seperti yang ada di pikiran kamu. Proses melahirkan tuh harus seperti ini, kayak di rumah sakit. Tidak seperti itu, Bang. Mas Aha ya? Iya, iya. Gitu. Ada lagi? Udah itu aja. Ya. Oke, siap. Jangan sampai nanti ada oten yang nanya ya, bidan siapa, ntar akta kelahiran semua semacam, nggak tahu gue. Jangan nanya-nanya kayak gitu deh ya. Kan yang lain. Masih mending kalau manusia nggak ada akte lahir. Kalau Tuhan nggak ada akte lahir, ini yang bingung gitu. Oke, Jul, Ya, kenapa, Bang Samudra? Masa, Iya. Gimana Bang? masa, Iya. masa. Kalau dalam versi Kristen, siapa yang nemani Maria Ya, lahiran? siapa yang mau aku? Yusuf lah, Yusuf. Waduh, Siapa? nggak sah dong. Masa bukan suami nemani ini? Nggak boleh itu. Kalau zaman sekarang dicambuk itu. Ya udah kawin Bang pada waktu Udah hamil kawin. besar itu. Tanya Kak Nora nih. Kak Nora tukang catat ya soalnya kemarin. Tuh, Kak, udah kawin? Ya, assalamualaikum Kak Nora. Udah kawin? Itu fitnah. Itu Waalaikumsalam. fitnah namanya. Fitnah ke Ibu Maria. Assalamualaikum Nora. Kak Nora udah kawin belum? Waktu Maria melahirkan tuh. Lukas 2 nomor 3 sampai 5 statusnya masih tunangan. Iya. nah, Ini loh. Lukas 2 nomor 3 sampai 5 baca. Ketika Yusuf membawa Maria keluar dari Nazaret ke Bethlehem, di situ statusnya masih tunangan. nah lo, Itu kan masih tunangannya itu. yang nemenin lahiran itu Masa itu harusnya suaminya. Yusuf itu belum nikah, Masa. Iya, kalau nggak ada Kalau nggak ada sudah suami, nikah, mama dong. arti Kita enggak, gini kok Jul. Kalau bentar Masa, kalau Masa tadi mengatakan mereka sudah menikah, bukan tidak mungkin hasil dari Yesus yang lahir itu campur aduk dengan spermanya Yusuf. lah kan Lah. dikata di PB itu kan dibilang sampai Yesus lahir tidak melakukan hubungan suami istri Bang. Ada Yang itu mencatat ayatnya. itu siapa? Mampus loh. Siapa yang ngomong? Lah, kan tertulis itu. Iya, siapa yang ngomong? Ya Hmm. ya nama kitabnya itu Matius, tapi kan belum tentu yang nulis itu namanya Matius. Emang Matius Aku nggak ini tahu. ketemu Yesus pada waktu Yesus umur berapa tahun? Masih di kandungan gitu, Masa bilang. Ya ada tertulisnya seperti itu gitu loh. Kan kita berdasarkan Siapalah yang tinggal sama si Yusuf dengan Maria satu rumah sampai mereka tahu Yusuf tidak menggauli Maria itu siapa? Emang kau Lah, kan tahu tertulis, waktu kan sebentar? tertulis. Sebentar, waktu mama kau sudah nikah sama bapak kau, emang kau tahu mereka itu berapa kali main dalam satu malam? Nggak tahu kan? Nggak tahu lah. Masa hubungan intim kayak begitu sampai diceritakan? Selama Maria mengandung, Maria tidak pernah disentuh Yusuf. Ini penulisnya tahu dari mana ini? Ya ada Kata tertulisnya seperti itu. Mau ngomong apa coba? Betul. Kalau saya katakan, ya saya tuliskan bapaknya Abu dan ibunya Abu pada waktu malam pertama sampai 10 kali mainnya. Nah, bisa nggak kau bilang begini, Nor, coba buktikan. Emang kau sudah lahir pada waktu itu? Emang kau satu rumah dengan bapakku, mamaku? Kan begitu. Iya. Nah, Ya sekarang Yusuf dengan Maria
Siapa yang menjadi saksi kalau Yusuf tidak menyentuh Maria? Ya kalau aku tahu siapa yang nulis itu ya aku tanya, kan aku nggak tahu siapa yang nulis. Loh, kamu Betul. tadi keluarkan datanya dari Lukas kan? Iya. Nah, Lukas tahu dari mana? Lukas saja bukan diangkat menjadi murid Yesus kok. Nah, iya makanya kan Lukasnya itu kan udah mati. Aku nggak bisa nanya gitu loh. Yang jadi Walah. pegangan aku, kenapa kitab Lukas bisa dipercaya? Karena lebih tua daripada Quran. Karena Bukan jaraknya soal itu lebih tua, sekarang begini ya. Lebih tua lagi Presiden Soekarno daripada Presiden Prabowo. Pertanyaannya, ketika 17 Agustus, kenapa selalu dibacakan proklamasi? eh, Ya karena ada saksinya, pahlawan-pahlawannya pada waktu itu, benar tidak? Ya, betul. iya sebenarnya Sekarang Kak Nora, aku tambahin dikit ya supaya ini. Jadi dulu sebelum ditemukan prasasti Kutai Kartanegara, kita orang Indonesia ya dikatakan bahwa kerajaan tertua di Indonesia itu adalah Tarumanegara. Dulu sempat ada satu waktu di mana kerajaan tertua itu adalah Tarumanegara. Sampai ditemukan Kutai Kartanegara, oh ternyata Kutai lebih tua. Jadi direvisi bahwa kerajaan tertua di Indonesia ternyata adalah Kutai Kartanegara. Iya. Mana tahu 50 tahun lagi ya saya lagi gali-gali tanah gitu kan, temukan lagi prasasti yang rupanya usianya lebih tua gitu kan. Iya. Bisa jadi revisi lagi gitu. Sama kayak candi. Ya sekarang candi terbesar Borobudur. Mana tahu besok Kak Nora ya lagi gali-gali sumur di bawahnya Iya. ada candi gitu kan. Revisi lagi. Jadi bukan Revisi bilang lagi. oh ini lebih tua pasti lebih benar. Sejak kapan? Gebek. lah kan ini ada dua kitab nih. Yang kitab yang satu bilang- Nggak usah kau nggak lari ke situ. Lah. Nggak usah lari ke situ. Contoh Iya, lagi bisa- satu. lebih bisa Sebentar. dipercaya itu Sebentar. adalah yang jaraknya itu lebih dekat abad Sebentar. pertama dong. Sebentar. Oke, gimana? Kalau hukum pernikahan di dalam tradisi Yahudi, perempuan yang belum pernah menikah tapi dia hamil, dia harus dirajam sampai mati. Karena Betul, apa? ya, Karena dia hamil di luar nikah. betul. Nah, kalau perempuan yang hamil dia dinikahi, si laki-laki yang menikahi itu harus mengakui bahwa dia sudah memperkaos. Dan dia wajib membayar mahar kepada ayah si perempuan. Ya. Itu ada tertulis di kitab Tauratnya Musa. Baca baik-baik. Nah, kalau Yusuf menikahi Maria dalam keadaan hamil, berarti Yusuf harus mengakui bahwa apa? Apa tuh? Sudah dianu-anu gitu loh Mas Aha sama Ya Yusuf. kan gini loh, yang kasih tahu Maria hamil itu kan Tuhan, gitu loh. Karena diberitahu Iya, kan sekarang supaya gini ya. Masa Gini loh. apa yang dilakukan Maria untuk membela dirinya di tengah orang-orang Yahudi saat itu? Oke lah, ini anak dikasih tahu Tuhan. Gimana supaya dia Makanya selamat gini gitu? loh. Nggak, yang tahu Maria itu hamil sebelum menikah itu adalah cuma Yusuf, Bang. Nggak ada yang tahu. Oke. Oh, jadi dugaan ini orang-orang gitu. saat itu artinya Yusuf memperkaos Maria dong kalau gitu, sehingga Nggak, bunting. jadi, makanya Tuhan bilang supaya Yusuf itu buru-buru menikahi Maria supaya ketika Maria itu lahir orang akan beranggapan itu adalah anaknya Yusuf. Oh, Supaya jadi tidak Tuhannya dirajam. nipu masyarakat lah gitu ya. Apa? Gimana, Bang? Jadi disuruh cepat kawin supaya itu dianggap iya. sebagai anak. Itu nipu supaya- orang dong. Itu iya. nipu orang nggak? Lah kan Tuhan yang ngomong sendiri ke Yusuf. Iya, memberikan sekarang aku jadi penjelasan. pertanyaanku, itu Tuhannya menipu seluruh orang di sana nggak? Ya nipu lah. Bohongin orang kok. Hah? Gimana tuh? Logikanya ya. Masa ini. Logikanya simple nih. Simple nih, teman-teman di bawah nanti bisa diketik ya. Simple. Ketika orang ini setelah ijab kabul atau menikah, logikanya simple. Aku udah ngeluarin mahar. Ya toh? Iya. Aku udah izin kanan kiri. Udah ketemu sama orang tuanya. Kira-kira setelah akad nikah itu diopok-opok nggak? Logika nih. Ya enggak, ini konteksnya siapa nih? Bang Samudra atau Maria? Yusuf yang tadi lo kau bilang katanya nikah. Udah. Yang
Tapi yang lucunya tadi dia Masa bilang, oh karena udah hamil langsung dicepet-cepetin nikahnya. Tapi Ya, di iya, Lukas betul. 2, ya di Lukas 2 malah dikatakan masih tunangan gitu. Masih tunangan waktu melahirkan. Yang tadi Kak Nora bawa ya, masih tunangan loh. Nah, Jadi makanya itu kalau udah nikah balik ke tunangan. Turun pangkat lagi dia. Ya Oke, nggak kalau gitu bisa kita- lah, orang udah nikah kok turun pangkat gimana sih, Cul? ya makanya kalau kayak Masa saya gini, bilang? kalau kayak gini kita harus lihat kembali ke original teksnya. Balik iya. lagi ke original teks. Oke, original Iya, teksnya apa betul. Mas Aha? Nggak tahu. Astagfirullah. Apa ini? Apa ini? Ya. Buat apa juga nih Mas Aha? Logikanya simpel nih Mas Aha nih. Ya gimana Kan tadi di Lukas 2 mengatakan baru tunangan. Tapi Iya. Mas Aha mengatakan Tuhan suruh-suruh Yusuf buat nikahin Maria. Iya. Dari keduanya nih kita bahas satu-satu nih. Dari Lukas 2 itu mengatakan baru tunangan. Bener apa salah? Ini pemahamanku begini Bang ya. Sebelum Tuhan berbicara kepada Yusuf, itu statusnya masih tunangan. Gitu. Enggak, ini sekarang di Lukas 2 ini udah melahirkan loh. Waktu melahirkan ditulis sama Lukas masih tunangan. Ini Lukasnya yang salah atau kamu yang salah tebak nih? Aku rasa terjemahannya yang salah Bang. Astagfirullah, Nah, terjemahannya yang disalahin. Bentar Mas. Kurang ajar. Gini. Gini lu daripada kurang ajar sama LAI. Wah, gue digamparin lu masa. Gini loh. Di Lukas 2 ketika Maria melahirkan Yesus, itu mereka Yusuf sama Maria masih bertunangan. Bener nggak itu tertulisnya? Aku rasa terjemahannya salah. Oke. Terjemahan salah. Iya. Tolong ya teman-teman di bawah bilang sama LAI terjemahan itu salah. Iya. Oke, yang kedua nih, yang kedua Jangan logikanya pakai rasa simpel. dong. Enggak, yang parahnya sih masa aku rasa gitu kan. Ya. Bukan kasih nampak data, Iya. ini terjemahannya Iya. salah. Kalau Iya, gitu kan salah. enak kan? Kayak teman-teman Kristen yang lain, ini terjemahan LAI yang salah. Ada datanya. Ini aku Iya, rasa. soalnya- Aduh, pakai Gini. rasa rupanya. Iya. Soalnya kan aku belum lihat original teksnya. Apa? Iya, nggak boleh gitu Mas Aha. Jadi gini ya, kalau kamu buka rumah makan, ya kalau satu cabang kamu pakai rasa-rasa masih oke lah. Tapi kalau kamu buka 10 rumah makan, kamu pakai aku rasa, rasanya berubah semua ya tuh udah. 10 rumah makan. Oke. Ini agama loh. Oke. Standarnya, Oke. bayangin rumah makan aja 10 rumah makan, masing-masing kokinya pakai aku rasa. Aku rasa seginilah Oke deh, oke, takarannya oke. aku rasa. Itu udah. tuh udah beda semua. Apalagi Oke. orang Ya udah, Kristen gini. yang jumlahnya berapa masa? 2 miliar. Kamu suruh Iya. pakai aku rasa, udahlah selesai lain Oke. agama ini. Ya udah ganti. Jadi aku duga ini terjemahannya salah. Apa bedanya? Ya sama lah, beda lah. Ya lah, boleh. Enggak, kamu menduga sesuatu tuh harus ada datanya dong gitu kan. Kayak contoh nih, aku menduga ya si Kores tadi baru main kuda lumping. Loh, kenapa kamu bilang gitu? Karena sekarang Kores jalannya pincang. Jadi aku duga seperti itu. Ada data penunjangnya guys. Ya, nggak bisa tiba-tiba kalian bilang, oh si Kores baru main kuda lumping. Terus kenapa kamu bilang gitu? Nggak ada, saya bilang aja gitu. Kan nggak cocok. Nih ya, aku kasih lihat nih, contoh nih. Aku bilang si Kores barusan main kuda lumping. Kenapa? Karena tiba-tiba, ini barusan nih guys, kondisi Kores ya nih. Tiba-tiba nih jalannya gini sekarang. Nah, Kenapa tuh Bang? ya main kuda lumping. Kalau ini aku boleh bilang kayak gitu kan. Dia barusan main kuda lumping. Kamu tanya sama aku, ya aku bilang dia main kuda lumping. Nggak boleh kayak gitu Mas Aha. Lu kalau di sidang habis lu disikat sama hakim lu. Iya. Soalnya kan aku nggak tahu original teksnya itu pakai kata apa gitu. Iya, kenapa nggak belajar Mas Aha? Kenapa nggak belajar? Ini yang kami sayangkan. Orang Kristen, ya bayangin dari dulu diskusi, naik komal, diskusi sampai bertahun-tahun, termasuk Mas Aha inilah yang sudah bertahun-tahun. Tapi kok nggak mau belajar Mas Aha? Kamu kenapa sih iman itu cuman, ya udahlah saya Kristen, saya ikuti Kristen gitu. Nggak ada perasaan mau belajar cari agama yang benar nggak sih? Aku belajar loh, ternyata bapaknya Yesus itu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab jadi Abu Isa. Aku belajar loh. Jadi kenapa kamu masih percaya dengan Kristen gitu setelah kamu belajar? Karena Apa yang membuat kamu kuat imanmu di Kristen? Bukankah kalau Edis bilang Yesus aja masih punya Tuhan gitu? karena bukti-buktinya tuh sangat kuat. Bukti Bang apa Jul. itu?
Bukti apa sangat kuat? Bang Jul tahu nggak persamaannya Adam, Abraham sama Tuhan? Loh. Mereka ini punya satu persamaan. Nggak Mereka ada ini dong. sama. Yesus sama Abraham oke lah, tapi kalau sama Tuhan ya jauh banget gitu. Makanya dengerin dulu. Adam, Abraham, Tuhan itu sama-sama mempunyai 2 anak laki-laki. Adam, Astagfirullah. Kalau cocok logi, aku sama Kak Sarah juga banyak persamaan gitu. kita bicara fakta ini loh Bang. Adam itu kan Kain dan Habel. Abraham, Ismail dan Ishak. Yesus, Tunggu, Tuhan. kau bilang apa tadi? Adam, Kain dan Abel. Ya, Kain dan Habel. Lo anak perempuannya lu buang. Apa? Anak-anak perempuannya? Ya, yang terkenal kan 2 anaknya ini loh, Kain dan Habel. Lah, Ya. tunggu. Anaknya tuh lebih dari 2 ya? Iya, maksudnya sebelum Habel meninggal kan anaknya cuma 2. Dari mana lu tahu? Nah, dari mana lu tahu? Makanya dengerin. Nah, Tuhan juga punya 2 anak, itu Adam dan Yesus. Adam Astagfirullah. itu, nah, dengerin dulu. Adam itu anak Tuhan, dalilnya di mana? Lukas 3 angka 38. Yesus itu anak Tuhan, dalilnya di mana? Matius 16 angka 16. Iya. Aku bilang itu cocok logi ya. Gini. Nah. Masalah. Coba kamu pikirkan yang pertama anak Adam banyak. Terus kamu bilang, oh itu kan sebelum kejadian cuma 2. Oke. Sekarang cocok logi Kristen mengatakan sebelum ya kejadian pembunuhan itu anaknya cuma 2. Itu cuma kamu yang bilang. Karena kenapa? Itu anaknya tuh selisih umurnya harusnya sedikit-sedikit. Karena anaknya sampai puluhan gitu. Sekarang aku tanya kamu tahu nggak cerita bahwa Kain kan lari, betul nggak? Iya. Kenapa Kain lari? Karena orang-orang mau membunuh kan, membunuhnya. Orang-orang tuh siapa? Kamu bilang anaknya cuma 1. Oke. Good point. Iya. Nah, siapa yang cari dia? Kan cuman ada Adam, terus anak lakinya 1 udah mati tuh. Artinya tinggal Adam sendiri dong. Kenapa dibilang dia takut dibunuh oleh orang-orang? Siapa orang-orang? Mungkin itu konteksnya itu Udah konteks lagi nih. setelah Adam itu punya anak-anak yang lain gitu loh. Ya udah tadi artinya nggak 2 dong. Tadi lu bilang 2 mengacu Ya, iya. kepada kejadian itu. Iya, Tadi makanya lu yang betul. sendiri bilang, oh anaknya 2 Oke. karena mengacu kejadian itu. Gimana sih anaknya- pelin-pelan lu? Oke. Anaknya Adam yang terkenal itu kan 2 itu kan, Kain. Bentar, masa, Astagfirullah. bentar. Sekarang jadi main terkenal. Oke, makanya dengerin dulu. Bentar. Bojul. Tadi Iya. kan Masa minta di original teksnya, ya toh. Nih, kita kasih tunjuk di original teksnya. Awas lu Masa, kalau masih ngeles lu, gua tapukin kanan kiri pipiku. Gimana? Nih. Mati pula. Nih, Iya. bertunangan. Nih, bertunangan nih original teksnya. Lukas 2 pasal 5. Ini tercatat masih bertunangan di original teksnya. Mampus kau Masa. Ini Oke. tunggu. Ini ada Bobby. Bobby ini Kristen atau Islam, Bang Bobby? Selamat malam, Bang. Halo, Bang Bobby. Waduh, ini Bobbynya hilang. Masa lu jangan cocok logi lah. Sampai Tuhan pun kamu bilang cuman punya 2 anak lah, beginilah. Sejak kapan lah Adam itu sama Yesus dianggap sebagai anak Tuhan gitu? Itu kan apa ya? Angan-angan kali. dalilnya, Bang. Ada dalilnya itu Lukas 3 angka 38, Adam itu anak Tuhan. Dulu Kocul, yang 19 angka ini loh. 16. Tadi dulu Oke. si Maria tunangan ini loh, belum kelar nih. Udah nggak bisa dia itu. Nggak, sekarang gini, kalau Adam anak Tuhan, anaknya Adam cucu Tuhan kan? Tunggu. Betul nggak? Gimana? Oke, kalau kamu Iya, bilang betul, Adam itu betul, anak ya. Tuhan, Iya, ya anak kita Adam. nih kita nih cicit-cicit Tuhan dong. Beranak Iya, pinak. betul. Makanya Tuhan beranak pinak, pagan itu, pagan. makanya Bang, Tuhan itu engkong kita. Waduh, Iya, betul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, masa. Coba diulang lagi. Siapa yang ngomong Udah diulang. engkong kita?
Coba narasinya barusan diulang lagi masa, please, ulang lagi deh. Ini loh, itu Bang Jul udah bagus logikanya kan. Kalau Tuhan itu punya anak Adam, Adam itu punya anak kita, ya kan? Ya berarti kan Tuhan itu engkong kita, kakek kita kan? Oke. Benar. Benar. Kampret. Ya, jadi nggak spesial dong Yesus kalau gitu. Jadi Yesus nih anak atau cucu? Makanya Bang, makanya Yesus itu adalah anak kedua Tuhan, berarti dia bukan dari garis keturunan Adam. Oh. Gitu, artinya apa tuh? Bukan. Kalau Melkisedek nggak lu Nah. taruh gitu. Nah, Melkisedek kalau abang tanya Bang Billy itu Syam. Kalau Syam itu kan punya bapak namanya Nabi Nuh. Ah, tapi ada yang bilang Melkisedek itu Yesus. Gimana sih? Ya itu kata siapa Yesus itu Melkisedek ya? Bukan. Kata ini si siapa tuh? Si Geblek Bambang Nursena. Makanya Bang Jul di Lukas 20:44 Yesus kan bertanya kepada muridnya, jika Mesias adalah keturunan Daud, kenapa Daud memanggil Mesias itu tuannya? Artinya apa coba? Tunggu. Kenapa Daud memanggil Mesias? Ya, itu siapa yang nulis? Jadi gini, masa ada problem dalam penulisan sejarah, ya, di mana kadang-kadang pemenang itu membuat sejarah. Contoh nih, begitu aku berkuasa, aku bilangin, ya, bapak aku tuh begini. Padahal tuh nggak ada gitu, tapi itu akan diimani orang karena aku yang nulis gitu. Sama kayak contoh ya, kayak ini, Bang Edi Praetno. Assalamualaikum buat Bang Edi. Aku bilang cerita gini, Mas Aha, lu tahu nggak, Bang Edi masuk rumah sakit. Loh, kenapa bisa masuk rumah sakit? Pasti lu tanya kan? Iya, tadi malam, ya dia berkorban demi kita. Kampung kita mau diserang. Ya, jadi Bang Edi ini pasang badan dia, dilawannya semua penjahat-penjahat yang mau serang kampung kita. Oh masa gitu? Iya benar itu. Padahal Bang Edi Praetno tadi malam mabuk berantem sama orang, tapi kukarang cerita. Supaya apa? Supaya Bang Edi Praetno dianggap pahlawan. Masa percaya gitu kan? Orang-orang percaya, ya udah semua percaya bahwa Edi Praetno pahlawan, selesai gitu. Aku boleh lanjut nggak? Boleh. Ya, mungkin sama Bang Edi Praetno nih, jarang-jarang dia muncul di tok-tok. Tumben juga udah jam segini. Ya, Assalamualaikum. Halo, Ustaz. Wah, enggak nyahut dia. Udah lanjut masalah. Ya. Lukas 20. Mic-nya mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben malam-malam. Pengen jalan-jalan aja ini. Wih, mic-nya keren, ngebas. Ngebas ya? Tak Iya. kurangi sedikit. Enggak, udah bagus. Malah aku mau minta. USP-nya apa? Pak Ustaz. USP-nya Ya, apa? terima kasih. Lanjut masa, lanjut. Ya. Lukas 20:44 kan Yesus bertanya kepada muridnya, jika Mesias adalah keturunan Daud, kenapa Daud memanggil Mesias itu tuannya? Artinya apa coba? Hubungan Mesias dengan Daud betul Tuhan, memang ada ya, hubungan. Tuhan Mic-nya mati lagi. Coba biar aku selesaiin dulu ya. Artinya memang betul hubungan Daud dengan Mesias ada hubungan darah, tapi bukan hubungan turun, melainkan hubungan naik gitu loh. Kalau hubungan naik itu apa? Contohnya kayak Yehuda dengan Daud, Yehuda itu adalah hubungan naik gitu. Muhammad punya bapak Abdullah. Abdullah ini hubungan naik. Abdullah punya bapak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak lagi namanya Hamzah. Oke. Mungkin dari Ustaz Edi Praetno bisa mencerahkan nih masalah pasien lama kita yang saya nggak tahu dia pakai narkotika jenis apa sehingga sampai hari ini masih nge-fly. Ya gini, makanya Daud punya bapak namanya Adam, Adam punya bapak namanya Tuhan, Tuhan punya anak lagi, satu lagi namanya Yesus. Yesus Istrinya ini Tuhan, Tuhan. siapa istrinya Tuhan? Nah, gini, Mas Aha, istrinya Tuhan siapa? kan Maria. Adam itu kan tidak dilahirkan dari rahim, ya Tuhan gak punya istri. Loh, Nah, terus kenapa kamu bilang gitu? Adam anaknya Tuhan. Karena gini, kalau Iya, aku tidak Adam lebih keren dong. Anak pertamanya lebih keren nih, soalnya nggak ada mama. Yesus kalah keren.
Karena kalau aku tidak mengatakan Adam itu anak Tuhan, berarti aku menyamakan Tuhan yang tidak berbapa dengan Adam yang juga tidak berbapa. Ini nggak boleh. Kita harus meletakkan Adam itu di bawah Tuhan. Kata siapa nggak boleh? Kata siapa nggak boleh? Lah, Kata pemikiran kamu. menyamakan Tuhan dengan Adam, Adam disamakan dengan Tuhan boleh nggak? Masa Menyejajarkan nggak Tuhan boleh. dengan Adam itu boleh nggak? masa dengar baik-baik ya. Nggak boleh. Adam yang Yesus yang cuman tanpa Bapa kau tuhankan, sedangkan Adam yang lebih jago tanpa bapak, tanpa ibu. Nah, gini. Kok nggak boleh? Kenapa gitu loh? Gini loh, kalau aku menuhankan Yesus itu bukan karena dia anak Tuhan, bukan. Aku menuhankan Yesus karena dia menggantikan Tuhan sebagai raja. 1 Samuel 8 angka 7. Jadi Kenapa Tuhan butuh pengganti? Kenapa Tuhan butuh pengganti? karena menurut Berarti Tuhan 1 nggak Samuel- maha kuasa dong. Nah, karena menurut 1 Samuel 8 angka 7, bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka dan Tuhan mengikuti kemauan mereka. Gitu. Jadi raja-raja dari Saul, Daud sampai Yosia ini mereka juga sesembahan, disembah. 1 Samuel 25 angka 23. 1 Samuel 25 angka 23. Abigail di hadapan Daud, kepalanya sujud menyentuh tanah. Ini kan gerakan sholat umat Islam menyembah Allah. Disembah di Daud. Dan kenapa Daud disembah? Karena Daud menggantikan Tuhan sebagai raja itu. Apa ini? Di Cina juga nyembah kaisarnya kayak gitu kok. Itu. Ya mungkin dari Ustadz Edi Preno ada yang mau disampaikan sekaligus mencerahkan yang namanya Masako ini. Ya silakan. Mumpung belum tidur. Baik, jadi perdebatan soal Yesus dianggap Tuhan hanya karena lahir tanpa Bapa ini memang amat prematur, dan juga kalau kita lihat di ucapan-ucapan Yesus sendiri itu sebetulnya Yesus